Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kristiana Ria Winarti, NIM H105161055. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sensor mekanik dan pada video minggu lalu adalah sensor thermal. Ini dari mata kuliah transducer dan sensor. Sensor mekanik adalah tindakan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain. Semua gerak mekanis tersebut pada intinya hanya terdiri dari 3 macam gerakan, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak memutir. Gerakan mekanis ini disebabkan karena adanya gaya aksi yang menimbulkan gaya reaksi. Banyak cara untuk mengetahui atau mengukur gerakan mekanis, seperti mengukur jarak atau posisi dengan meter, dan yang lainnya. Tetapi jika ditemukan gerak mekanis yang berada dalam suatu sistem yang kompleks, maka diperlukan suatu sensor untuk mendeteksi atau menginformasikan nilai yang akan diukur. Selanjutnya ada sensor posisi. Pengukuran posisi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara digital dan secara analog. Dan untuk pergeseran yang tidak terlalu jauh, pengukuran ini lebih baik menggunakan cara analog, dan untuk pengukuran yang lebih panjang, lebih baik digunakan secara pengukuran digital. Hasil sensor posisi atau perpindahan dapat digunakan untuk mengukur perpindahan linear atau anular. Teknis perlakuan sensor dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara langsung atau kontak, dan tidak langsung atau tanpa kontak. Selanjutnya ada sensor posisi ini, dia ada strain gauge, GG atau SG, ada sensor induktif dan elektromagnetik, ada linear variable differential transformer atau disingkat dengan LVDT, ada transducer kapasitor, transducer perpindahan digital optis, transducer piezoelektrik, transducer resolver dan induction, ada detektor promiti, ada potensiometer, ada optic level display detector, dan yang terakhir ada draw wire dispense sensor. Yang pertama ada SG. SG ini adalah suatu komponen elektronika yang dipakai untuk mengukur tekanan, deformasi. SG dalam operasinya, SG ini memanfaatkan perubahan resistansinya sehingga dapat digunakan untuk mengukur perpindahan yang sangat kecil akibat pembengkokan atau peregangan. SG ini secara konstruksi terbuat dari bahan metal tipis foil yang diletakkan di atas kertas. Untuk proses pendeteksi SG ditempatkan dengan benda uji dengan 2 cara. Yang pertama, arah perapatan atau peregangan dibuat sepanjang mungkin atau aksial. Yang kedua, arah tegak lurus perapatan peregangan dibuat sependek mungkin atau lateral. Selanjutnya ada sensor induktif elektromagnetik. Sensor induktif ini memanfaatkan perubahan induktansi sebagai akibat pergerakan inti ferromagnetik dalam koil dan akibat bahan ferromagnetik yang mendekat. Dan rangkaian pembaca perubahan induktansi ini, 2 indikator disusun dalam rangkaian jembatan atau sebagai dummy. Tegangan bias jembatan berupa sinyal AC, dan perubahan induktansi dikonversikan secara linear menjadi perubahan tegangan. Sensor induktif dan elektromagnetik ini ada 3. Yang pertama ada 3 sensor posisi. Yang A, inti bergeser datar, yang B, inti bergeser berputar, dan C, rangkaian variabel induktansi.
Perubahan medan magnet diperoleh dengan pergerakan sumber medan magnet atau pergerakan koilnya seperti pada mikrofon dan loudspeaker. Selanjutnya ada linear variable differential transformer atau disingkat dengan LVDT. Sensor LVDT adalah suatu sensor yang bekerja berdasarkan suatu prinsip trafo diferensial dengan gandengan variabel antara gandengan variabel kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada masa sekarang, sensor LVDT telah secara luas digunakan. Pada aplikasinya, sensor LVDT ini dapat digunakan sebagai sensor jarak, sensor suhu, dan sensor mekanik lainnya. Dan cara kerja dari sensor LVDT ini, dia memanfaatkan perubahan induksi magnet dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dalam keadaan seimbang, inti magnet terletak di tengah dan kedua kumparan sekunder menerima flux yang sama. Dalam keadaan tidak seimbang, flux pada suatu kumparan naik dan yang lainnya turun. Dan ada transducer kapasitif. Transducer kapasitif ini dia memanfaatkan perubahan kapasitansi. Akibat perubahan posisi bahan dielektrik di antara kedua keping, akibat pergeseran posisi salah satu keping dan dua keping yang berhadapan langsung, dan akibat penambahan jarak antara kedua keping. Gambar tersebut bukan contohnya. Yang A itu adalah pergeseran media mendatar, yang B pergeseran berputar, yang C pergeseran jarak telat. Selanjutnya ada transducer perpindahan digital optis. Ini mendeteksi posisi melalui kode oleh pemantul atau transmisi cahaya ke detektor foto. Dan transducer piezoelektrik bekerja memanfaatkan tegangan yang terbentuk dari kristal mengalami penampatan ion positif dan negatif terpisah akibat struktur kristal asimetri. Bahan kristalnya kuarsa dan barium titrat. Transducer resolver dan induction merupakan pasangan motor generator, resolver, dan transistor digunakan untuk mengukur sudut pada sebuah gerakan rotasi. Kumparan stator sebagai penerima ditempatkan pada sudut yang berbeda. Versi linear, perbedaan sudut 90 derajat diperoleh dengan perbandingan 1/4 gulungan. Dan untuk detektor proximity, yang pertama saklar reed yang memanfaatkan saklar yang terhubung atau terlepas berdasarkan medan magnet. Yang B, RF loss akibat adanya bahan metal yang menyerap medan magnet frekuensi 400-200 kHz yang mengakibatkan detektor RF turun akibat pembebanan rangkaian resonansi LC pada osilator. Yang C, detektor kapasitansi mengamati perubahan kapasitansi oleh bahan non-konduktor. Dan yang terakhir adalah pancaran cahaya terfokus. Selanjutnya adalah potosiometer. Potosiometer ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, potosiometer karbon adalah potosiometer yang terbuat dari bahan karbon yang harganya cukup murah. Akan tetapi, potosiometer ini sangat rendah biasnya. Harga resistansinya sangat mudah berubah akibat pergeseran kontak. Yang kedua ada potosiometer gulungan kawat atau wormhole. Adalah potosiometer yang digunakan gulungan kawat nikelin yang sangat kecil ukuran nampaknya. Yang ketiga ada metal film, adalah potensiometer yang menggunakan bahan metal yang dilapisi ke bahan isolator. Potosiometer karbon dan metal film yang jarang digunakan untuk karbon kontrol industri adalah cepat aus. Potensiometer Wilson adalah potensiometer yang menggunakan kawat halus menjepit pada batang kawat metal. Penggunaan potensiometer untuk mengontrolan posisi cukup praktis karena hanya membutuhkan satu tegangan eksitansi dan biasanya tidak membutuhkan pengontrolan sinyal yang rumit.
Tetapi potensiometer ini memiliki kelemahan pengguna. Yang pertama, cepat aus akibat gerakan. Yang kedua, sering timbul noise terutama saat pergantian posisi dan saat terjadi lepas kontak. Yang ketiga, mudah terserang korosi. Yang keempat, peka terhadap pengontrol. Potensiometer linear adalah potensiometer yang perubahan tahanannya sangat halus dengan jumlah putaran sampai puluhan putaran. Selanjutnya ada draw wheel define sensor. Draw sensor adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jarak atau perpindahan linear melalui sebuah kabel yang diproduksi dari untaian Hackley yang memutar pada sebuah kuil yang melewati sebuah motor pegas yang tahan lama. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.